Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekan India Mulyanur dengan NIM 20040015171. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit reumatoid arthritis untuk mata kuliah farmakoterapi. Baik, reumatoid arthritis itu adalah penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan pembengkakan sendi, nyeri sendi, dan kerusakan sendi sinovial yang menyebabkan disabilitas berat dan mortalitas prematur. Di sini juga saya akan menjelaskan ya tentang jenis obat, dosis obat, lalu jenis sediaannya, waktu penggunaannya, efek obat, efek samping, kontraindikasi, kondisi khusus, dan interaksi obat. Yang pertama pada metronidazole, jenis sedianya ada tablet dan injeksi, waktu penggunaannya sekali seminggu dengan dosis 7,5 sampai 25 mg per minggu. Untuk efek obatnya mengurangi peradangan, memperlambat kerusakan sendi, nyeri sendi, efek sampingnya ada mual, muntah, rambut rontok, kontraindikasinya ada pada ibu hamil, ibu menyusui, dan penyakit hati berat. Ada juga kondisi khususnya pemantauan fungsi hati dan organ. Interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan NSAID, antibiotik, dan obat anti-epilepsi. Yang kedua ada sulfasalazin dengan dosis 2 kali 500 mg per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 3 kali 1000 mg per hari. Jenis sediaannya ada tablet dan cairan. Waktu penggunaan obatnya 1-3 bulan untuk efek obat dapat dirasakan. Untuk dapat efek obatnya itu dapat meredakan gejala reumatoid arthritis, mencegah komplikasi, meredakan nyeri bengkak dan nyeri sendi, dan efek sampingnya itu ada keluhan gastrointestinal, hipoglikemia, kulit kekuningan, dan hilang nafsu makan. Untuk kontraindikasinya ada pengidap obstruksi usus atau saluran kemih dan porfiria. Kondisi khususnya ada mengobati colitis ulceratif, Crohn, dan gangguan gastrointestinal. Interaksi obatnya dapat menurunkan kadar digoksin dan asam folat pada darah dan dapat berinteraksi dengan OAINS. Yang ketiga ada hidroksikloroquine dengan dosis 200-400 mg per hari. Jenis sediaannya adalah tablet. Lalu efek obatnya dapat membantu meredakan nyeri, kaku dan peradangan, dan menghalangi efek sistem imun pada tubuh. Lalu efek sampingnya ada mual, muntah, dan diare. Kontraindikasinya pada lupus, rheumatoid arthritis, dan anemia. Kondisi khususnya ada mengobati nyeri dan pembengkakan, memperlambat sistem imun yang terlalu aktif. Lalu pada interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat digoksin, antasida, simetidin, dan obat aritmogenik. Untuk yang keempat ada obat leflunomid dengan jenis sediaan tablet, lalu dengan dosis 20 mg per hari, dengan efek obat tes fungsi hati yang tidak normal atau penurunan jumlah sel darah dan trombosit. Efek sampingnya ada batuk, sesak napas, cedera perut, muntah, diare, mual. Kontraindikasinya ada gangguan hati berat akibat hepatotosisitas. Kondisi khususnya dapat mengobati antirematik, mengubah penyakit DMARD, dan mengurangi peradangan dan kerusakan pada sendi. Interaksi obatnya ada peningkatan efek imunosupresif, peningkatan konsentrasi obat, dan penurunan konsentrasi obat. Yang terakhir ada obat siklosporin dengan dosis 2,5-5 mg per hari dibagi menjadi 2 dosis. Jenis sediaan obat ini ada tablet, injeksi, dan tetes mata. Efek obatnya dapat mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan kekakuan pada sendi. Lalu ada efek sampingnya juga peningkatan tekanan darah dan efek pada ginjal, muka memerah, badan gemetar, dan berasa mual dan muntah. Lalu ada kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap siklosporin, fungsi ginjal abnormal, hipertensi yang tidak terkontrol, lalu ada infeksi yang tidak terkontrol, dan keganasan bisa juga terjadi. Lalu ada kondisi khususnya mengobati rasa sakit, meredakan gejala reumatoid arthritis yang berat, dan dapat mengobati kondisi autoimun termasuk reumatoid arthritis dan psoriasis. Lalu ada interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat lain jika digunakan bersamaan dengan azitromisin, ketoconazole, dan ritonavir. Lalu saya juga akan menyampaikan tentang adanya kontraindikasi pada obat DMARD ini. Itu tidak boleh digunakan pada orang yang punya alergi khusus pada golongan obat ini, dan tidak boleh digunakan pada orang yang sedang punya penyakit hati, sirosis, penyakit ginjal, HIV, terapi radiasi, dan orang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu di sini juga ada jenis sediaan obat untuk reumatoid arthritis, ada 5, yaitu untuk yang pertama obat antirematik mengubah penyakit DMARD,
yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua ada obat biologis, yang ketiga ada obat antiinflamasi dan non-steroid, NSAID, yang keempat ada obat analgesik, yang kelima ada obat kortikosteroid. Baik, sudah saya jelaskan edukasi untuk masyarakat tentang penggunaan obat pada penyakit rheumatoid arthritis ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.